Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, sebelum kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, masih semangat kan Bapak Ibu sekalian? Oke, kita buktikan semangat kita hari ini dengan bagaimana kita tepuk tangan bersama-sama. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita lalui tadi beberapa langkah yang telah saya sampaikan, poin utama dari langkah 1, 2, dan 3 serta 4 yaitu adalah orang tua adalah contoh bagi anaknya. Dimana langkah pertama tadi yaitu pembukaan, saya sampaikan tujuan-tujuan dari sesi ini. Kemudian yang langkah yang kedua yaitu sikap dan perilaku orang tua, dimana hal yang perlu kita pahami adalah memperkuat kasih dan sayang kita kepada anak. Kemudian memahami tentang pentingnya menyamakan ucapan kita dengan tindakan kita sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa anak adalah peniru orang tuanya untuk hal-hal yang baik maupun yang negatif. Kemudian pada langkah yang ketiga yang telah kita bahas tadi adalah orang tua yang baik memiliki konsep diri yang baik. Maksudnya apa? Yaitu tentang pentingnya kita memahami, berpikir positif terhadap diri dan kehidupan kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu memahami bahwa miskin harta bukan berarti miskin sebagai orang tua. Kemudian juga kita memahami yaitu tentang bagaimana mengetahui cara menghentikan pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Itu di langkah yang ketiga. Sedangkan di langkah yang keempat tadi poinnya yaitu tentang orang tua yang baik, penuh kasih, sayang, dan tidak melakukan kekerasan. Yaitu hal ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami tentang pentingnya menunjukkan kasih dan sayang serta sikap konsisten. Konsisten itu apa, Ibu? Iya, kalau bahasa Arabnya istiqomah. Nah, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tuh ya harus konsisten. Contohnya sederhana. Ya kalau kita misalnya menyuruh anak jangan nonton TV, jangan pula kita yang nonton TV hancur ya. Yaitu serta tidak melakukan kekerasan fisik. Kita selama ini tahu kekerasan fisik itu bagaimana, memukul, mencubit dan sebagainya, dan juga kekerasan non fisik. Karena kekerasan baik fisik maupun non fisik akan berefek langsung kepada anak tersebut. Nah, jadi sekarang kita masuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima, 6 dan 7 dan 8 ini memiliki poin, yaitu ayah dan ibu yang baik saling bekerja sama sebagai tim. Jadi, ayah dan ibu adalah tim untuk bekerja sama bagaimana dalam pengasuhan anak. Sebelum kita lanjutkan kepada materi di langkah yang kelima ini, yaitu tentang melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari, saya ingin bertanya dulu. Pertama sekali bertanya kepada ayah, bapak ya, kepada bapak. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan ayah saat membantu mengasuh di rumah? Ayah, bapak. Bapak ini malu-malu ya. Nah, Ibu, apa kira-kira Bu pernah lihat suami bantu mengasuh di rumah? Apa Ibu? Memandikan. Kemudian apa lagi? Bermain mobil-mobilan dengan ayah, ya. Terus? Apa Bu? Membersihkan kotoran anak, ya Ibu nih ya. Pandai kali, bagus sekali suaminya itu Ibu ya. Kemudian ayah nih. Bapak, kira-kira apa yang Bapak rasakan ketika mampu atau bersama-sama mengasuh anak di rumah? Senang, ya. Walaupun kadang capek ya, Pak ya. Habis kerja tiba-tiba ke rumah langsung disuruh ibu ini tadi yang bersihkan itu tadi ya, mandikan terus apa ya, Pak ya. Tapi senang ya. Bahasanya ketika kita dari luar capek, ketika melihat anak langsung hilang capeknya ya, Pak ya. Karena apa? Ditambah capek yang baru ya gitu. Kemudian ibu sekalian,
Nih, ketika ibu melihat suami atau bapak dari anak-anak kita itu membantu untuk melakukan atau mengasuh anak secara bersama-sama, apa yang ibu rasakan? Senang, bahagia ya bu ya? Kayaknya bu kurang rasa capek itu ya bu ya? Iya, perasaan senang, bahagia, seolah-olah terbantu pekerjaan kita karena dibantu oleh suami di rumah. Ya. Dari hal yang saya tanyakan tadi, ada poin penting yang perlu kita pahami, terutama bagi ayah. Apa itu? Yang pertama, ayah harus memanfaatkan waktu, baik makan bersama dengan anak, walaupun mungkin capek kita di luar pulang, tidak ada waktu, dan harus memang diluangkan waktunya untuk makan bersama anak, untuk menunjukkan perhatian seorang bapak terhadap anaknya. Kemudian membantu anak berusia balita untuk makan, dalam arti apa? Bantu istri ya. Mungkin istrinya capek, lalu istrinya bilang, tolong nih pak, kasih makan ayah anaknya. Nah, bantu pak, jangan ngelak, nggak boleh. Karena bisa jadi istri sudah bahasa lelah juga. Kemudian apalagi? Bertanya dan mendengarkan cerita dari anak. Cerita apa sih sebenarnya? Menurut kita cerita dia itu tidak penting, tapi bagi dia itu sangat penting. Dan mestinya kita harus pahami juga apapun yang diceritakannya penting, baik untuk kita mengetahui apa yang dirasakan anak tersebut. Kemudian bisa juga menceritakan sebelum tidur, apa kira-kira, membacakan cerita-cerita yang positif. Karena ketika mau tidur, maka daya ingat itu akan nanti beralih kepada apa yang dia ingat waktu sebelum tidur. Jadi sebelum dia ingat-ingat yang lain, maka ingatkan dia, ajarkan dia sebelum tidur tuh hal-hal yang positif, atau cerita-cerita yang positif, atau cerita berbagai hal. Misalnya apa? Cerita tentang kesuksesan. Sukses yang dimaksud di sini apa? Kesenangan, kebahagiaan. Contohkan, apalagi ada di saudara kita yang sukses, atau lagi ada anak yang di sebelah bahasa, tapi jangan membandingkan, tapi lihat kehidupannya sangat membahagiakan dalam arti apa? Kepada anak tersebut tentang perilaku positif seorang anak yang lain. Kemudian yaitu membantu. Wah, ini membantu di sini dalam arti adalah membantu menyelesaikan tugas anak. Ketika anak kita di sekolah memiliki tugas, itu peran ayah juga. Dengan pula kita beranggapan itu peran ibu juga. Walaupun ini peran sama-sama tadi seperti yang saya sampaikan tadi, satu tim. Karena yang perlu ayah pahami, dan ini bagi ibu nanti sampaikan kepada ayahnya, perlu dipahami, sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Kalau anaknya dalam arti memang penurut, lumayan. Tapi terkadang kan ada anak itu kan takut sama ayahnya. Jadi dia bilang, ayah sinilah, si adik ini nggak mau belajar. Bersama-sama, walaupun ayahnya cuma nengok ini aja, nggak apa-apa, gabung. Kemudian adalah keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Dalam arti apa? Ketika kita mampu membagi waktu, meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas anak dari sekolah tersebut, maka itu akan berefek langsung dengan kemampuan sosialnya, kemampuan prestasi akademiknya. Karena dia ketika mau pergi sekolah nanti sudah semangat, sudah tenang, karena tugas yang diberikan sekolah sudah selesai. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Itu apa? Kasih sayang, perhatian ketika mengatakan kepada anaknya, sini, apa sakit tugas dari sekolah? Yuk, mama bantuin. Ayahnya ketika dengar lalu mengatakan bahwasanya, mengatakan kepada anak tersebut, oh iya, ada tugas ya nak. Ayo sini, ayah pun mau ikut, mau nengok tugas anak ayah ini seperti apa, mau ayah bantu. Akhirnya apa? Emosional terbangun dalam anaknya bahwasanya itulah perhatian, menunjukkan rasa kasih sayang antara ayah dan ibu, ayah maksudnya ayah dan ibu untuk kepada anaknya, sehingga anaknya menularkan
Menularkan itu maksudnya apa? Mengembangkan soal perhatian, kasih sayang juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagi bapak dan ibu, terutama bapak, bekerja sama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Ini hal poin yang sangat penting ketika kita ingin mensukseskan anak kita, atau dalam arti membantu anak sukses. Dari pembelajaran ini ada yang kira-kira mau tanyakan? Ya Bu, apa? Oh iya, bagaimana Pak kalau seandainya orang tua yang tinggal sendiri atau single parent? Jangan risau, jangan takut. Dan pelajaran ini pun sangat penting, bahwasanya kita ingin menunjukkan untuk kemampuan kita memahami tentang pengertian dalam pengasuhan anak tersebut. Hal ini perlu kita pelajari untuk apa? Kita sampaikan nanti kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita juga, seperti siapa? Neneknya, kakeknya, atau mungkin abangnya, atau mungkin sepupu, agar pola asuh tersebut mereka pahami. Setelah belajar dari sini, sampaikan kepada mereka. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, Ibu, pesan saya untuk pulang ke rumah setelah pembelajaran kita hari ini, jumpai suami, cerita dengan suami, cerita dengan keluarga yang lain, berdiskusi untuk meminta suami mau terlibat dalam pengasuhan anak. Hal ini perlu dilakukan agar hal-hal yang bisa kita lakukan bersama di rumah, ketika kita atau ketika ayah melibatkan dirinya dalam pengasuhan sehari-hari, maka ayah pun harus paham bahwasanya ayah memiliki peran atau manfaat yang sama juga seperti ibu dalam pengasuhan anak. Kiranya demikian yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri, bahwasanya perlu kita pahami dalam penutup hari ini adalah ayah dan ibu adalah satu tim untuk bagaimana kita dapat menjadikan diri kita sebagai orang tua yang lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi